Kita akan melanjutkan kajian fikih kitab Minhajul Qawim. Kita sudah sampai ke faslun, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ini ada 13. Jadi tak bisa kita jelaskan langsung hari ini. Hari ini mungkin bagian pertama, mungkin bisa sampai hanya berapa rukun saja, syarat sah sholat saja. Jadi sebelum sholat kita mesti harus persiapkan apa yang menjadikan sholat itu sah, termasuk menutup aurat, menjaga badan dan tempat, serta baju yang kita pakai itu harus benar-benar suci. Dan kita mesti harus tahu, ilmunya harus tahu sebelumnya. Jadi jangan sampai kita sholatnya bagus, tapi ternyata baju kita tahu kalau baju itu najis, tapi mengentengkan, melalaikan, biarlah, oh cuma sedikit kok. Nah ini tak betul ini. Jadi ibu mau sujud berapa kali kalau tahu baju kita tuh najis, apalagi ada keraguan, najis apa enggak ya, najis apa enggak ya. Nah ini ada, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kalimat yang mungkin tak sama dengan terjemahannya itu di kitabnya, tapi saya akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa surutus sholati al-islamu wa tamyizu wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Syarat sahnya sholat yang pertama Islam. Jadi kalau belum masuk Islam tidak wajib sholat. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, Waalaikumsalam. Ada orang masuk Islam, kapan dia wajib sholat? Ketika dia sudah masuk Islam. Lalu gimana Pak Ustadz? Sebelumnya dia kan belum masuk Islam, ya tak wajib. Karena syarat sahnya sholat itu harus Islam. Jadi kalau ada orang yang non-muslim, belum masuk Islam sholat, meskipun bacaannya baik, bacaannya hafal, maka tetap tidak sah. Karena dia tidak mengakui, tidak ada tidak ada pengakuan kalau dia sudah masuk Islam. Emang ada Pak Ustadz? Banyak orang yang non-muslim hafal Quran ada. Kenapa? Mereka hafal Quran, mempelajari Al-Quran, dia sebagai untuk ilmu saja. Dan kita lihat di media sosial ada beberapa tokoh yang mungkin kita kenal, sampai sekarang tidak jelas agamanya, tapi paham. Tahu dengan Nabi Muhammad, tahu dengan Malaikat Jibril, tahu dengan kisah bagaimana wahyu diturunkan pertama di Mekah. Tapi karena dia belum ada pengakuan untuk masuk ke Islam, maka meskipun dia sholat tidak sah. Nah, ini yang perlu dihindari, apalagi menyamar jadi Islam. Di Eropa itu banyak orang-orang yang kelihatannya Islam. Sama kayak di mana? Di Lebanon ya. Di Lebanon itu banyak, kan mereka menggunakan bahasa Arab, tapi belum tentu dia Islam. Maka syarat sah pertama, sholat itu harus Islam. Tidak apa Bu, biarkan aja Bu, biarkan aja main Bu. Bu, Ibu, nggak usah tegur, biarkan aja. Biar aja main. Dia pengen ngaji juga, nggak apa-apa, jangan ganggu. Kemudian yang kedua, wa tamyiz. Setelah Islam, syarat sahnya sholat itu adalah tamyiz. Tamyiz itu apa Bu? Di situ apa di terjemahannya itu? Membedakan. Bahasa Arabnya yang membedakan itu adalah al-mufarriquh, bahasa Arab. Jadi tamyiz itu apa Pak Ustadz? Al-mufarriquh bainal jamroti wa tamroti. Oh, Masya Allah. Siapa namanya nak? Siapa namanya? Siapa namanya nak? Fatih. Fatih. Wih, seperti ya. Seperti panglima perang, Al-Fatih. Sebentar. Jadi syarat yang kedua dari syarat sahnya sholat itu adalah tamyiz. Tamyiz itu kalau dulu saya di kampung diartikan pintar.
bisa membedakan. Kalau Al-Fatih bisa dibilang tamyiz nggak menurut ibunya, Ibu Siti Aisyah? Bisa. Umur berapa dia? 5 tahun 9 bulan. Tapi kalau menurut syariat belum. Karena ukurannya itu 7 tahun. Oh, bukan. Fatih anak ibu maksudnya. Bukan tanya kalau itu bukan tamyiz lagi loh. Jadi syarat sah salat itu yang kedua adalah tamyiz al-mufarriqu bainal jamrati wat tamrati. Bisa membedakan mana kurma, mana api. Mohon maaf, bisa membedakan mana pahit, mana manis. Bisa membedakan akalnya bisa dipakai bagus atau tidak ini kalau dikasih barang itu. Jadi kalau dalam syariat itu definisinya al-mufarriqu bainal jamrati wat tamrati atau al-mufarriqu shimalahu an yaminihi, bisa membedakan mana kanan mana kiri. Nah, ukuran umur tamyiz itu dalam Islam itu 7 tahun. Makanya umur 7 tahun itu dipukul kalau tidak sholat. Nah, sudah saya bahas sebelumnya. Jadi tamyiz ini sebelum baligh, Bu ya. Kalau baligh beda lagi. Maka sholat anak tamyiz itu sah. Tamyiz sah. Jadi kalau yang ini bukan tidak sah, maksudnya tidak dinamakan sholat, tapi tidak apa-apa untuk mengajarkan yang umur 5 tahun. Tapi kalau 7 tahun yang sholat sudah sah. Itulah kenapa dianjurkan kalau mau sunat anak itu kalau bisa sebelum 7 tahun. Tapi tergantung ibunya. Kalau di Batam itu kan sampai agak tua ya kan. Beda kan. Yang penting jangan tua kali, nanti pakai kampak pula kan. Kalau di Madura itu, Bu, di kampung saya baru lahir ada ini. Dan salah satunya keutamaan sunat itu, khitan itu untuk tidak demam. Jadi menghindarkan dari anak penyakit. Penyakit kan biasanya sering demam, sawan atau segala macam. Kalau di kampung saya di Madura rata-rata umur 7 bulan. Jadi kalau orang di sini, aduh gimana, kasihan ya. Ada yang bilang nanti pertumbuhannya, kata siapa? Kalau bapak mamanya tinggi-tinggi semua tak mungkin dia. Baik. Jadi yang kedua adalah syaratnya tamyiz. Dan yang ketiga syarat sah salat wa dukhulul waqti, masuk waktu. Masuk waktu sudah saya sampaikan kemarin, bukan karena adanya azan. Azan itu tanda untuk mengingatkan kepada orang untuk sholat. Masuk waktu itu bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Kalau duhur zawal samsi, tergelincir matahari. Nah, jadi kalau ditanam satu pohon, satu tiang, nah itu lurus, tergelincir sedikit aja. Jadi matahari sudah. Matahari dari mana? Kalau duhur itu udah mau mulai ke sebelah barat kan? Dari arah timur ke sebelah barat. Berarti bayangannya sedikit lewat dari, kalau pas ini kan jam 12 pas siang, tapi kalau duhur dia lewat sedikit. Nah, itu sudah duhur. Nah, dan itu sekarang sudah canggih lah. Banyak orang sudah pakai HP, sudah pakai alarm ya, alarm kemudian adzan juga. Walau dhannan, di kitab syarahnya, meskipun orang itu menyangka-nyangka masuk waktu enggak ya. Jadi jangan sampai kita sholat belum masuk waktu. Makanya ada orang sholat sebelum adzan, terus kemudian boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, asalkan meyakini, bahkan bukan meyakini, menyangka sudah masuk waktu. Kenapa? Karena dia punya hitungan sendiri. Kan saya udah bilang, adzan bukan tanda masuknya waktu. Boleh jadi ibu belum setting HP-nya, adzan terus dia. Jam 9 adzan smartphone. Ya pengennya setiap kali mau sholat pengen diingatkan sama adzan. Tapi sekali adzan karena bunyi terus dipukul pula HP itu. Asik adzan terus katanya. Salah pula. Makanya itu dibilang smartphone. HP itu smartphone. Karena teleponnya cerdas. Orangnya yang bongak. Kenapa setiap kali adzan ini lagi rapat bunyi terus katanya. Salah. Padahal dia setting sendiri. Diingatkan adzan, HP pula disalahkan. Padahal HP itu pintar. Jadi tepat waktu. Orang tuh yang tak tepat waktu kan. Bukan ibu-ibu ini kan tepat waktu juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat wal ilmu bi fardiyatiha. Tahu kewajiban daripada sholat. Ibu tahu sholat wajib? Tahu. Ilmu-ilmunya.
Wajib sholat apa saja? Ya berarti salah satunya adalah mempersiapkan wudu. Maka di sarahnya ini disebutkan fala tasihu mimman jahilah bi fardiyatiha. Maka sholat itu tidak sah kalau orang tidak tahu kewajiban sholat. Kok kenapa sholat? Ya udahlah, suka-suka aku lah, ngapain kok ngatur-ngatur aku. Iya, kenapa kok sholat? Nggak ada, ikut-ikut si kawan itu katanya. Nah, itu kan berarti tak tahu kalau dia wajib, hanya ikut-ikut saja. Padahal sudah tamis, padahal sudah Islam. Tapi dalam hatinya tetap aja kalau ditanya, kenapa kok sholat? Nggak ada kerjaan, sholat aja lah. Nah, kalau seperti ini tak sah sholatnya. Maka ibu semuanya tahu kalau sholat itu wajib. Jadi itu penting dalam keyakinannya, ilmu. Wa alla ya'taqida fardhon ay muayyinan mim furudiha sunnatan. Dan harus orang yang melaksanakan sholat itu dia meyakini, beritikad dan bermaksud sholat fardu muayyinan, dengan menentukan. Di sini ada, kalau situ ada mim furudiha sunnatan, dari fardu-fardunya sholat kepada sunnah. Jangan meyakini sholat yang ibu laksanakan itu adalah sholat sunnah. Jadi mesti harus ditentukan dari awal. Sholat duhur kah? Kalau sholat duhur kan wajib. Kalau sholat sunat, jangan meyakini sholat ini kayaknya sholat sunat lah. Nah, tak boleh. Jadi mesti harus dari awal sudah menentukan hati kita bahwa ini sholat yang wajib gitu, bukan sholat sunat. Jangan ditukar-tukar. Harus beriktikad, bermaksud meyakini bahwa sholat yang dilaksanakan adalah sholat wajib, bukan sholat sunnah. Wat-taharatu anil hadatsaini, dan harus suci dari dua hadas. Sebelum sholat, ini kan syarat-syaratnya sholat kan sebelum sholat ini. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Al-asghari wal akbari. Jadi ibu sudah, mohon maaf, kalau sama suami kan hadas besar. Harus ibu sudah mandi. Kemudian kalau sempat buang air besar, buang air kecil, berarti ibu sudah selesai wudu. Kalau ragu gimana Pak Ustadz? Makanya udah saya sampaikan, kalau ragu apakah punya wudu atau tidak, maka ibu harus meyakini seperti contoh, mohon maaf, keluar kentut, ibu harus mendengar suaranya dan harus tahu baunya. Tadi aku batal apa enggak? Kenapa? Kayaknya aku kentut enggak. Coba ingat-ingat Bu, ibu dengar enggak suaranya? Dengar sih, tapi kayaknya bukan suara kentutku, misalkan. Jadi harus yakin itu suara punya ibu, dan yang kedua baunya. Iya, aku yakin suara itu dariku, cuma baunya beda. Kenapa? Aku tadi makan jengkol, baunya kok ini bau rendang gitu. Misalkan. Mana tahu seperti itu. Jadi ibu harus yakin. Iya, mana tahu, hebat kali kan rendangnya itu. Tak ada ya kalau kantui bau rendang itu. Jadi ibu nanti biasanya yang banyak itu Bu dari maghrib ke isya, yang ragu itu. Karena mungkin ibu habis maghrib masih ngobrol, maka ibu harus meyakini apakah saya mendengar suara dan apakah saya mencium bau itu. Suaranya bukan Pak Ustadz, kenapa? Kalau suara saya agak menggelegar misalnya. Ini suaranya ngik gitu aja Pak Ustadz. Beda deh misalnya. Suci dari fa'in sabaqahu batalat sholatuhu. Kalau hadasnya itu mendahului sholat belum selesai, maka batal sholat. Kemarin saya dibilang kan, terakhir sholat itu rukunnya adalah salam yang pertama. Jadi kalau setelah salam yang pertama ibu misalkan sudah tak tahan, keluar angin, maka sah sholatnya. Tapi kalau salam pertama belum, udah tak tahan lagi, ibu udah assalam, puas gitu misalkan, nah, batal. Tapi harus sempurna dulu. Bagaimana cara sempurna salam? Kemarin sudah saya sampaikan, pipinya nampak, bukan bahunya, pipi. Assalamualaikum warahmatullahi, keluar, baru sah. Tapi kalau sebelum assalamualaikum lengkap ke rahmatullah itu, sebelum menoleh, maka masih batal. Karena hadis sahih kata Rasulullah, "Idza fasa ahadukum fi sholati falyansharif wal yatawadda wal ya'ud
sholatahu. Kalau kalian sudah rusak dalam artian di sini fasa berkantui. Nah. Tak enak pula saya. Kalau ngomong bahasa Indonesia saya kalau bahasa Sumatera kan saya bukan orang Sumatera, jadi kayaknya nggak kasar bagi saya. Iya, sama kayak ibu pakai bahasa Jawa mungkin yang dari Sumatera kan nggak terlalu kasar nampaknya kan. Kalau bahasa Madura itu kentok. Jadi kalau kalian sudah keluar angin itu, maka kalian hendaklah batalkan sholatnya, ambil wudhu dan sholat kembali. Jadi ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah suci dari hadas yang kedua, ibu hafal kan niat mandi besar? Nawaitul lirafil hadasil akbari. Kalau wudhu asghari. Asghari itu kecil, akbari itu besar. Wa taharatu anil khabasih, dan suci dari hadis alladzi la yu'fa anhu. Di sini disebutkan yang tidak dimaafkan. Masih ingat enggak? Najis yang dimaafkan ada beberapa, yang tak dimaafkan ada beberapa. Tak dimaafkan di air, tak dimaafkan di baju. Dimaafkan di air, tapi tak dimaafkan di baju. Masih ingat nggak catatannya? Kan pertama bab itu bab najasah kan? Nah, kalau ini coba saya baca lagi. Hadis dimaafkan tak dimaafkan, maksudnya kalau dia najis itu jatuh ke tempat air dan baju, yang mana satu yang dimaafkan? Dimaafkan itu maksudnya sebenarnya najis tapi tak apa-apa gitu. Maka ada 4. Nah, yang belum nulis silahkan. Judulnya hadis. Kok hadis najis? Saya bilang ada. Hadis ya. Ini gara-gara saya bilang kantui tadi. Najis, masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau hadis ya hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Jadi saya bilang hadis tadi ya. Najis bu, ya Allah. Najis yang dimaafkan ada 4. Untuk ini ya, menghindari dari suci dari hadis. Yang pertama, la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i. Tak dimaafkan baik di baju dan di air. Najis tidak dimaafkan baik di baju dan di air. Itu maksudnya kalau nyentuh baju dan air tetap najis. Apa itu Pak Ustadz? Najis umum. Najis umum apa? Ibu tahu kan? Berak manusia, tai ayam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dimaafkan di baju dan di air. Najis apa? Najis yang kecipratan kencing tapi ibu tak tahu. Hanya dalam keraguan. Cuma kecipratan aja kayaknya. Misalkan seperti laki-laki, dia cebok. Mungkin dia merasakan kayaknya ada kecipratan nih. Cuma kita tak tahu yang sebelah mana. Itu boleh. Berarti najisnya dimaafkan. Ibu tak usah harus cuci bajunya. Yang kedua, najis dimaafkan baik di baju dan di air. Air ini kayaknya kecipratan tadi. Kecipratan kencing. Tapi dengan kadar kecipratan saja, bukan disemprot, bukan dikencingin, enggak. Nah, itu dimaafkan baik di baju atau di air kalau sampai kecipratannya ke sana. Yang ketiga, yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'i. Yang ketiga, dimaafkan di baju tapi tidak di air. Kalau sempat jatuh ke baju najis ini, maka dimaafkan, tapi tak dimaafkan ke air. Apa itu Pak Ustadz? Darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Kalau darah sedikit itu Bu, berarti dia tidak mengalir. Mohon maaf, ibu punya jerawat. Jerawatnya, darah jerawatnya ada di mukena. Nengok sedikit, tak sampai mengalir kemana-mana, hanya setitik aja. Tapi ibu tahu kalau itu darah jerawat, itu dimaafkan. Dimaafkan dalam artian bukan tak najis, tapi dimaafkan. Silahkan dibawa sholat. Tapi kalau darah sedikit ke air, tak dimaafkan.
Berarti yang ketiga, najis dimaafkan di baju tapi tidak di air. Ini ilmu fikih, Bu. Nah, jadi inilah retorika syariat kita perlunya mengaji. Dan yang terakhir, dimaafkan di air tapi tidak di baju. Yu'fa anhu fil ma'i dunat taubi. Dimaafkan najis ini kalau ada di air tapi tidak di baju. Apa itu Pak Ustadz? Bangkainya serangga, semut, nyamuk, lalat. Kalau ada semut bangkainya mati, semut di mukena ibu, batal sholat ibu. Karena tidak dimaafkan. Hati-hati. Makanya biasakan digebas. Tapi tak perlu disucikan, dikebas, dibuang. Karena itu bangkainya yang membuat najis. Bukan karena bangkai itu kan kering. Apalagi semut, ada darah, tak ada kan? Tapi kalau bangkai ini ada di mukena ibu, ada di sejadah ibu, maka ibu tak sah karena termasuk najis, tak dimaafkan dia. Tapi kalau lalat, bangkainya lalat, bangkai semut, bangkai nyamuk ada di air, tak masalah. Airnya suci. Berapa banyak air sama semangka yang dikerubutin lalat? Tapi cuma digini-gini nah. Habis itu dimakan tetap kan? Habis itu besoknya mules dia. Rupanya ada telur lalat. Di Batam pun lalat kok gede-gede, Bu. Bisa bertelur. Kalau di kampung ada nggak? Nggak ada. Saya pun baru nyampe ke Batam dulu kaget. Saya kira dulu. Mohon maaf, dulu saya tahun sekitar 2010. Di ikan itu di tongkol ada putih-putih. Saya menganggap biasa, ya udah saya makan. Besoknya Masya Allah. Jadi akhirnya saya dikasih tahu itu telur lalat loh. Nggak apa-apa, telur kan bagus. Enggak lah katanya. Oh gitu ya. Bukannya sama kayak telur ikan. Kan kalau menggumpal macam telur ikan tuh. Tapi ingat loh Bu, ibu kalau makan, makanya itu kan kalau nyampe ke air, bangkai lalat termasuk telur itu sebenarnya nggak najis. Itu dimaafkan. Itu najis juga tapi dimaafkan. Tapi kalau bangkainya lalat ada di baju semut ibu, makanya ada di mukena ibu, iya, kibaskan aja. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau sholat terus tiba-tiba setelah sholat nengok? Berarti ulangi lagi sholatnya, karena itu tak dimaafkan tetap. Makanya hati-hati naruh mukena, naruh baju, peci. Ini juga saya sering nemuin semut itu. Nah, tapi itu nggak perlu dicuci karena itu kan kering. Berarti ada 4 Bu ya tentang masalah najis. Yang pertama najis, yang keempat najis dimaafkan di air tapi tidak di baju. Oh saya tak bilang itu tadi. Yuk sudah. Masa dari tadi saya tersangka terus. Lama-lama terbidana pula saya. Iya Bu. Jadi dimaafkan di air tapi tidak di baju. Adalah bangkai semut, bangkai lalat dan lain sebagainya. Baik Bu ya, paham ya? Jadi wa taharatu anil khabathi fi thawbi wal badani wal makani. Harus suci bajunya, badannya dari najis yang tidak dimaafkan. Jadi yang dimaksud di situ najis yang tidak dimaafkan, baik di baju, di tempat atau di badan. Tapi kan saya sudah sampaikan kriterianya. Yang dimaafkan apa saja? Walau tanajjasah ba'du badanihi aw thawbihi wajahilahu wajaba ghaslu jami'ihi. Kalau seumpama kena najis. Jadi Bu, dalam fikih itu ada najis, ada mutanajis. Nah, kalau najis itu bahannya, bendanya. Kalau mutanajis, baju kita yang kena najis. Apa Bu namanya? Mutanajis. Diambil dari wazan tanajjasa yatanajjasu tanajjusan wa mutanajjasan fa huwa mutanajjisun wa dzaka mutanajjasun. Itu kalau ilmu tasrifnya. Kalau najis itu bendanya, mohon maaf, beraknya, tainya, kencingnya, itu najis. Tapi kalau baju yang terkena najis, bukan najis namanya, mutanajis. Itu bahasa fikihnya. Kalau baju dibilang najis, maka tak bisa disucikan. Jadi, iya, mutanajis. Karena boleh disucikan.
Jadi mutanajis itu boleh disucikan, boleh dijadikan jadi suci lagi. Tapi kalau najis sampai kapanpun ada orang mensucikan berak. Berak biar jadi suci dimakan Pak Ustadz, tak bisa. Ibu ambil berak, mohon maaf. Enggak, maksudnya saya harus sampaikan. Kan lagi tak makan kan. Tapi jangan pula nanti pulang ke rumah Pak Ustadz. Lagi makan pun ibu-ibu gak ada cucinya. Oh iya. Berak cuci nanti campur lagi makan. Jadi maksud saya, kalau najis tak bisa disuci. Jadi sampai kapanpun ibu membersihkan berak itu tak mungkin. Misalkan kering macam roti kering gitu bilang. Ah ini udah kering ini katanya nggak basah, tuh disiram, disuci. Iya habis itu dicampur jengkol misalkan. Tak betul. Itu sudah dibahas Bu sebenarnya di Majelis Ulama Indonesia. Kalau hukum pertama itu sebenarnya dia sudah najis karena dia keluar dari ini. Tapi kalau untuk jamu atau untuk berobat, tapi kan kita nggak tahu kopi luwak itu apakah memang betul. Ya, ada sudah ada dua pendapat itu. Kak, kenapa Bu? Nanti Bu setelah pembahasan ini kita bahas. Baik. Jadi kalau ibu tahu bajunya terkena najis, ba'du badanihi, sebagian badan kita atau sebagian baju kita terkena najis, tapi wajahilahu, kita tak tahu sebelah mana yang terkena najis, maka gimana caranya? Caranya kata di sini wajah bagus rujamihi, sudah ibu tahu mau kenanya terkena najis, cuma setelah ditengok di terawang, sebelah mana tadi ya? Tapi ibu nampak dikencingin misalnya, dikencingin anak gitu. Tapi setelah ditengok, diterawang, dicium tak ada. Tapi ibu yakin dia terkena kencing, maka caranya ibu tak usah pakai itu untuk sholat, cuci semua. Untuk membebaskan kekhawatiran. Jadi yakin terkena najis, cuma tidak tahu di sebelah mana tadi ya. Tadi pagi nampak begini petanya, kena kencing tuh. Tapi kalau udah siang kering, hilang. Baunya pun hilang. Tapi karena pengetahuan ibu tahu, yakin kena kencing, maka cuci aja semua. Jadi biar tak usah. Ini fikihnya begitu. Li'annahu ma baqiya minhu juz'un fal aslu baqa'un najasati. Alasannya apa? Di sini disebutkan karena sesungguhnya sisa daripada barang yang terkena najis itu termasuk satu kesatuan. Jadi kalau ibu sudah tidak tahu dengan sarung mau kena baju yang terkena najis, tapi yakin awalnya dia kena najis, setelah ditengok pada akhirnya ibu tak paham sebelah mana, maka dianggap itu sudah satu bagian semuanya. Karena sudah menyatu. Jadi hendaknya bukan cuci separuh. Kalau dicuci separuh, yang dicuci sama ibu bukan yang najisnya ternyata gitu kenyataannya. Yang tahu kan hanya Allah. Maka untuk meragukan itu udah cuci aja semua. Itu terjadi dulu di santri waktu saya. Jadi saya tahu kecipratan parit, tapi setelah tengok sebelah mana tak nampak, maka kata ustadz saya dulu waktu ngaji ini, harus cuci semua, jangan separuh-separuh. Kalau enggak ganti lagi gitu. Jadi biar enggak penasaran. Nanti hanya gara-gara itu sholat pun tak khusyuk, nengokin ingat sama najis terus gitu. Tetapi di sini disebutkan walau ghasalah nisfah mutanajisin summa baqiyahu tahurah kulluhu. Tapi kalau ibu tahu sebelah mana yang terkena najis, misalkan masih nampaklah bayangan kencing itu di mukena, lalu ibu basuh yang itu, ini kayaknya najis nih, dan ibu meyakini ini yang najis, sudah selesai, berarti tidak usah basuh semua. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Jadi kalau misalkan terkena najis, yang pertama terkena najis tuh mukena. Tapi kita tak tahu tepatnya sebelah mana yang terkena najis, maka basuh semua. Lalu yang kedua, ibu tahu yang mana mukena itu terkena najis. Dan masih ada sisanya itu. Masih nampak, maka basuh itu sudah cukup. Jadi tak perlu lagi. Meskipun ada keraguan, tapi kan keraguannya dikalahkan oleh keyakinan. Maka basuhlah yang terkena najis. Ini kan retorika dari fikih untuk menghilangkan keraguan ketika membasuh. Wala tasihhu sholatu man, kalau di situ yulaki. Wala tasihhu sholatu man yulaki badanuhu aw tabuhu najasatan.
Kalau di sini. Tapi kalau di situ bacaannya wala tasihhu sholatu man yulaki. Man yulaki ba'da badanihi aw sawbihi najasatun. Nah, di sini tidak ada ba'dahnya, ba'dahnya ada di sarah. Jadi boleh dibaca wala tasihhu sholatu man tulaki badanuhu wa aw sawbuhu najasatan. Jadi yang pertama jadi fa'il, yang kedua jadi maf'ul. Tidak sah sholat orang yang badan dan bajunya bertemu dengan najis. Di sini disebutkan wa illam yataharrak biharakatihi. Meskipun dia tidak bergerak dengan gerakan kita. Paham nggak? Ibu sholat, tangannya menyentuh barang, yang barang ini najis. Tapi barang ini tidak ikut sholat, tidak bergerak. Tapi ketika ibu sujud misalkan, tangannya menyentuh sesuatu yang najis. Misalkan ada tai, apa tuh Bu? Tai terus saya bilangnya ya. Iya, apa namanya Bu? Cicak. Itu terus kalau nggak ngomong tai, ngomong apa saya nanya? Kotoran ya, kotoran. Kotoran. Ya itu dia. Susah kalau bicara fikih ini kan. Tak bisa bohong-bohong kita. Iya, seperti itu. Jadi ibu sholat. Kotoran dari cicak itu kan bukan karena nempel ke sini, tapi ketika ibu sujud nempel, sap. Maka ibu tak sah sholatnya. Dan kotoran cicak itu bukan di sejadah kita, di keramik, cuma ibu begini, sah. Diginin sama ibu. Nah, ada misalkan apa? Ada tai cicak. Mau kemana kau? Itu menyentuh. Di sini disebutkan menyentuh yang najis meskipun tidak ikut bergerak dengan badan kita. Kalau ikut bergerak jelas. Ini sentuhnya pas sujud, apalagi dimainin. Rupanya tidak dikira apa gitu lalat. Rupanya tai cicak, batal sholatnya. Nah, ini yang lebih apa namanya? Yang lebih agak enggak rasio seperti ini. Wala tasihhu sholatu qabidi torfi hablin ala najasatin. Dan tidak sah sholat orang kalau memegang talinya suci, tapi tali ini menyambung dengan sesuatu yang najis. Nah, di sini disebutkan laqaha aw laqa mulakiha ka'an suddah bikiladati kalbin aw bimahallin tahirin min safinatin tanjuru bahriha barran aw bahran fiha najasatu. Ada orang sholat pegang tali atau misalkan tali diikat ke tangannya, terikat. Dan ternyata tali ini panjang sampai 10 meter. Di ujung tali itu, talinya itu ka'an suddah bimulaqati kalbin. Ternyata talinya ditalikan ke kalung gugu. Yang ibu pegang tali dalam sholat, rupanya di ujung tali meskipun 10 meter, dia dikalungkan ke anjing. Maka batal. Padahal ibu tak pegang anjing. Tapi dia tersentuh. Ini sholat ini urusan dalam setrum menyetrum. Iya kan Bu ya? Ini hebat kan fikih ini. Jadi ibu pegang tali suci. Tapi ujung tali itu bertemu dengan guguk. Yang guguknya tak langsung bertemu. Guguk punya kalung, anjing punya kalung misalkan dari rantai. Tali ini terikat ke rantai. Ibu tak tahu. Sholat ibu. Ternyata, tadi talinya nyambung ke anjing. Batal sholatnya. Paham? Nah, itu ibu garis bawahi. Nah, di bahasa. Padahal jauh. Jadi dalam sholat pun ada istilah setrum menyetrum. Ya kan setrum juga. Meskipun panjang kabel itu sampai ke nongsa, tapi ibu pegang dari sini mati juga kan kalau dipegang. Kan gitu maksudnya kan? Kan gitu paham. Paham Bu ya? Sama dengan yang tadi ibu menyentuh meskipun tali itu tak dipegang, tapi ibu menyentuh misalkan dihamlu. Menanggung maksudnya ditimpa sama tangan kita. Tali ini ditimpa. Setelah selesai sholat, tali itu nyambung ke bangkai tikus. Talinya ternyata tersambung ke tikus yang mati bangkainya. Batal sholat ibu. Meskipun tak tahu. Paham maksudnya? Apalagi sengaja. Ini luar biasa ini. Ini ilmu kan.
Atau tersambung kemana ini tadi? Dengan tersambung dengan barang yang suci. Bimahallin tohirin min safinatin. Tali ini tersentuh ketika kita sholat. Kemudian tali ini tersambung dengan perahu. Perahunya suci, tapi perahu ini berjalan di tempat yang najis. Berada di atas tempat najis. Maka ibu tetap batal sholat. Atau berjalan di sungai, bukan sungai, di air yang najis. Barron au bahron. Di darat atau di laut, maka itu akan najis. Jadi kita tersentuh sholat dengan tali. Talinya tersambung ke perahu atau kapal. Dan kapalnya berada di atas tempat najis. Paham maksudnya? Misalkan perahu ini tersandar, berlabuh di tempat di bawahnya ada bangkai hewan misalkan. Nah, hewan itu dekat pantai atau dekat sungai, tapi ternyata di bawah perahu ini ada banyak bangkai-bangkai hewan. Talinya kesentuh ibu ketika sholat, batal. Karena itu termasuk disebut dengan menanggung najis. Nah, jadi ibu garis bawahi di situ kan. Nah, di garis bawahi. Wala sholatu qabidi tarafi hablin ala najasatin. Tidak sah salatnya orang yang memegang tali atau tersentuh dengan tali yang talinya itu tersambung dengan najis. Meskipun tidak bergerak dengan mengikuti gerakan kita. Wala yadurru muhadatan najasati min ghairi isabatin fi ruku'in aw ghairihi. Wala yadurru muhadatun najasati min ghairi isabatin fi ruku'in aw ghairihi. Tapi tak menjadi mudarat atau tidak batal sholatnya orang yang menghadap ke sesuatu yang najis. Ibu sholat ketika ruku nampaklah berak. Meskipun berak itu ngikutin gerakan kita. Kita gerak juga. Kok gerak? Misalkan kesetrum. Ibu dari saking sakti matanya gitu kan. Allahu Akbar, Subhanul Azim. Nengok berak, berak gede kali. Rupanya ibu bangun juga deh, sahab gitu katanya. Misalkan. Nah, kan enggak, ini kan ilustrasi aja. Mana tahu ibu. Tadi tak ada. Seperti apa Pak Ustadz? Misalkan anak ibu tiba-tiba berak di depan. Masuk akal nggak? Masuk akal lah. Jadi kita sholat khusus-khususnya datanglah anak kita tuh. Astagfirullahaladzim nakku. Kenapa kok berak di depan aku sholat? Rupanya berak anak itu sakti. Kita bangun berdiri. Mana tahu. Ini ilustrasi aja. Ibu biar nggak ngantuk aja. Ya. Betul kan? Jadi kalau kita menghadap kepada najis, maka tidak batal. Meskipun najis itu ikut bergerak dengan kita. Ini kan kebalikan. Retorika dari fikih ulama. Ini kan pintar beliau. Cerdas ulama-ulama. Kalau yang tadi bertemu dengan najis tangan anggota tubuh kita, tapi najisnya tidak bergerak dengan badan kita. Ini ada najis ini bergerak dengan badan kita, tapi kita tidak tersentuh, cuma lengok aja. Tapi kalau ibu tahu ada kotoran di depan kita, makruh kita menghadap. Berbeda ketika kita sholat tiba-tiba datang itu misalkan tikus jatuh, kemudian ada ayam atau kucing biasanya kan masuk itu kan ke masjid, tiba-tiba berak depan kita, asalkan tidak berak di tempat kita di depannya gitu. Nah itu juga termasuk tidak masalah, cuma kalau kita sengaja memang di situ di depan kita ada kotoran terus kita sholat, itu makruh namanya, karena kita tidak sempurna menghadap kiblatnya. Bisa saja separuh menghadap, separuh menghadap sama ngompolnya anak, sama beraknya anak, seperti itu. Wa tajibu izalatul washmih illam yakhaf mahdzuran min mahdurati tayammum. Dalam tayammum wajib menghilangkan tato kalau tidak dikhawatirkan. Ini masalah tato. Masalah tato sepakat ulama itu sah. Jadi kalau ada orang bertato sah nggak sholatnya, wudhunya sah. Sudah sepakat ulama. Tapi jangan gara-gara ini orang tuh jangan bertato. Berarti saya boleh bertato? Jangan. Kenapa? Karena bertato itu dilaknat. La'anallahul wasimat wal mustawsimat wal mutanammisat. Allah itu melaknat orang yang minta tato dan yang mentato. Wal mutanassimat, dan perempuan-perempuan, tak usah sebutkan, tak enak pula. Perempuan-perempuan yang mengubah wajahnya dilaknat oleh Allah.
Bapak tuh bertato. Waktu muda kan, masih badan, ular kobra. Setelah umur 70 tahun jadi setting tanah deh. Dulu waktu muda bapak tuh bertato, elang. Setelah umur 70 tahun, jadi burung puyuh masuk paret. Iya. Jadi kalau ada orang bertato, Pak Ustadz nih cerita tato gimana maksudnya? Jadi kalau ada orang bertato, sholat, ibu kita jangan meremehkan. Allah bertato tak sah, enggak. Udah sepakat ulama sah sholatnya. Yang penting kan tintanya itu kan bukan tinta yang keras gitu. Kan sekarang tato kan ditanya, mau yang keras, mau yang gimana gitu. Kalau yang muslim biasanya untuk gaya-gayaan itu dia tintanya enggak terlalu. Tapi jangan gara-gara ini minta tato. Seperti itu ya. Dulu saya juga bertato waktu kecil. Mungkin anak-anak ibu, suami ibu pernah bertato. Bertato apa Ustaz? Kasih tai lalat. Kasih tai lalat. Rano Karno. Ada, masih ingat? Dulu kan hebat Rano Karno. Dari saking, pokoknya setiap, saya ada tai lalat ini. Udah ketutupan jenggot. Tapi sayang. Iya kan Bu, ada tato-tatuan ini. Jadi sebenarnya tato itu udah dari kecil ada. Jadi jangan kaget. Itulah yang saya ingat, mentato ini jadi tai lalat. Pengen seperti Rano Karno semua. Rupanya sekarang yang ganteng itu bukan cuma Rano Karno, banyak sekarang. Artis Korea udah masuk. Dulu mana tahu artis Korea kan. Anak-anak muda sekarang Hyun Bin, Lee Min Ho. Dulu zaman waktu kecil saya itu ada film India kan. Ya kan Salman Khan, Shahrukh Khan, Amir Khan gitu kan. Thakur, Amitabh Bachchan, tahu semua yuk. Itulah orang-orang kenapa kalau artis itu cepat hafal ya. Setelah ditanya sahabat Nabi yang kaya, siapa lah Pak Ustaz? Tak ingat. Iya. Ya itu dia lah, maksudnya cepat kali gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang, hafal semua tuh nama-nama itu. Sampai ditanya nomor 3 Nabi siapa? Nabi Nuh. Tak hafal anak. Mudah-mudahan anak kita tuh paham agama semua. Baik, gantian baca dulu, nanti kita pertanyaan. Yang baca, Ibu Hamidah coba baca. Selanjutnya. Ibu. Yang artinya apa Bahasa Arabnya dulu. Wa antinis syari'i. Wa antini syari'il ladzi mutayakkani najasatuhu wa amma yata'azzarul ihtirazu anhu ghaliba wa yahtalifu bil waqti wa mawdi'ihi minat tawbi wal badani wa amma damul batarati wad damamili wal furuhi wal qawhi wasadiki minha wa damul barogisi wal kumali wal ba'udi wal bakki wa mawdi'ul hijamati wal fasdi wa wanimud zubabi wa baulul Kuffasi wa salisul bauli wa damul istihadati wa ma'ul kuruhi wan nafaqati wa mutahayyiru ri'uhu fayu'fa an qalili zalika wa kathirihi illa idha farasat tawbal ladhi fihi zalika aw hamaluhu li ghairi sururati fayu'fa an qalilihi dunal kathiri. Ibu ini terjemahannya. Tadi datang awal. Dimaafkan di tempat ia menggunakan batu dan tanah jalanan yang ia yakini dan najasahnya, sedangkan ia tidak mampu menghindarinya pada umumnya. Hal itu berbeda-beda menurut waktu dan tempatnya pada baju dan badan. Adapun darah, jerawat dan bisul, luka-luka, nanah, air nanah yang berasal dari luka dan
sedotan darah, kotoran lalat, kencing kelelawar, orang yang terlalu sering kencing, darah istidaroh, darah istihadoh, air luka, dan kulit melepuh yang berubah baunya. Maka dimaafkan sedikit dan banyaknya, kecuali bila baju yang terkena sajah itu digelar atau dibawa tanpa ada keperluan, lalu ia sholat dalam baju itu. Maka dimaafkan apabila hanya sedikit dan tidak dimaafkan apabila banyak. Baik. Jadi dimaafkan di tempat yang menggunakan batu dan tanah jalanan yang ia yakini najisnya, sedangkan ia tidak mampu menghindarinya pada umum. Ibu sholat di lapangan. Nah, ada di depan ibu batu yang diyakini dia najis. Tapi batunya ini bukan batu kerikil, batu besar dicongkel tak bisa. Maka boleh sholat di situ, tetap dianggap suci meskipun bertemu dengan tempat, karena kita sholatnya kan di lapangan, bukan di atas sajadah. Berbeda ketika ibu sholat di lapangan, digelar sejadahnya ada batu yang najis. Nah, itu lain lagi. Kalau ibu sholat di sajadah, ini kan bercampur Pak Ustadz, bertemu. Tapi itu kan tanah lapang. Meskipun tahu, susah ibu membuangnya najis itu. Terlalu banyak misalkan. Makanya sempat di sini disebutkan, di dalam syarahnya ini, wa yu'fa an dzarkit tuyuri fil masajid wa in kathura limusyaqqatil ikhtiras. Dimaafkan kalau banyaknya kotoran atau tai dari burung, seperti di Mekah dan Madinah. Di masjid ada banyak tai merpati itu, kotoran merpati, meskipun itu banyak, itu dimakfu itu. Paham? Makanya kalau di sana itu kan hanya disiram saja, udah selesai. Di sini ada disebutkan. Wa yufa andar kituyur fil masjid wa in kathura. Limusyaqqatil. Apa alasannya? Karena susah, karena setiap hari banyak. Nah, makanya saya bikin video itu, Bu. Bikin video. Itu sebenarnya kalau ketahuan dilarang, tak boleh dikejar-kejar. Yang boleh untuk kasih makan. Tapi saya senang nih merpati. Kalau di Batam itu kan merpati takut kan sama manusia. Kenapa? Karena di Batam mungkin orang beli. Kalau di sana kan beli 20 rial. 10 rial. 20 rial itu kan berapa? 4.000 kali 20 berapa, Bu? Iya, segini aja itu jagung. Jagungnya pun jagung enggak seperti jagung sehat, tapi suka. Jadi di tempat merpati itu banyak jualan. 10 rial, 10 rial, 10 rial. 10 rial, 20 rial. Berapa, Bu? Sekitar 20 rial. 10 rial 40.000 ya. 40.000. Segini. Jadi datang semua, itu nggak takut dia kalau kita. Jadi itu dimakfu. Kemudian adapun darah jerawat dan bisul, luka-luka, nanah, air nanah yang berasal dari luka, darah, kutu rambut, nyamuk, kutu busuk, tempat canduk. Apa namanya itu, Bu? Bekam, bekas itu, Bu. Lalat, kencing, kelelawar, orang yang terlalu sering kencing juga itu dimakfu. Makanya orang kalau yang sering kencing itu namanya seperti hukumnya istihadoh. Orang yang kena penyakit, mohon maaf, yang perempuan darahnya bukan darah haid, tapi darah penyakit. Dia keluar terus, Pak Ustadz. Gimana caranya? Syaratnya harus masuk waktu dulu. Kalau mau sholat duhur itu adzan sudah masuk waktu ya. Kemudian ibu langsung bersihkan, pakai pembalut, nanti sholat. Ketika ibu sholat meskipun keluar sah tetap, karena sudah dimaafkan. Sama dengan orang yang kencing tak berhenti. Jadi dia gimana caranya? Kalau mau sholat tunggu dulu masuk waktu, kemudian pakai pempes atau pakai apa saja yang bisa dibalut, ditutupin sehingga tak kecipratan kepada baju, sarungnya atau mukenahnya. Nanti ketika sholat, meskipun dalam pertengahan sholat dia keluar, maka dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Iya. Setelah. Kenapa, Bu? Untuk satu sholat. Sholat lagi, wudhu lagi. Iya. Karena ini kan termasuk penyakit mudarat, Bu. Ad-daruratu tudbihul mahzurat. Mudarat itu membolehkan kepada sesuatu yang sukar. Ini kalau mudarat. Kita selesaikan dulu, Bu. Kemudian dimaafkan sedikit dan banyak kecuali bila baju yang terkena najis itu digelar atau dibawa tanpa ada keperluan, lalu ia sholat dalam baju itu.
tahu kalau bajunya itu terkena najis dan kemudian ibu bawa, bukan berarti ketika dalam keadaan mudarat. Ibu ada pilihan, ada sejadah yang suci, ada sekitar najis, tapi ibu sengaja ambil, tidak ada keperluan, diambil aja yang najis. Nah, itu yang tak boleh. Tapi kalau memang, jadi ini keadaannya dalam keadaan darurat, ihtizar, musyaqqat, susah, tak ada lagi pilihannya. Maka dimaafkan apabila hanya sedikit dan tidak dimaafkan apabila banyak. Dimaafkan pula sedikit darah dari pihak lain kecuali, mohon maaf, anjing dan babi. Sedikit darah, tadi kan sudah sampaikan, sedikit darah itu terkena baju itu dimaafkan. Sedikit darah itu berarti tidak mengalir. Apabila ia memijat jerawat atau bisul atau membunuh kutu, maka dimaafkan darahnya apabila sedikit saja dan tidaklah dimaafkan kulit kutu dan sebagainya. Dimaafkan kalau ada kutu keluar darahnya itu, tapi yang tidak dimaafkan bangkainya. Kalau darahnya dari darah yang kutu, kalau darah kutu atau darah itu kan darahnya tidak mengalir kan. Hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya kan seperti kutu, lalat. Kalau nyamuk bukan darah nyamuk itu yang gemuk itu, darah manusia. Itu termasuk banyak, beda. Kutu atau bisul jerawat ibu keluar darah. Nah, itu dimaafkan kalau terkena baju atau mukena. Yang tak dimaafkan itu bangkainya. Sayapnya nyamuk yang sudah mati. Nah, itu yang tidak dimaafkan, kan sudah tadi kan, sudah disebutkan jenis-jenis najis yang dimaafkan. Andai kata ia sholat dengan membawa najis karena lupa atau tidak tahu, maka ia harus mengulanginya. Kalau kita meskipun selesai sholat tak tahu ternyata setelah sholat ada bangkai nyamuk dan semut, tetap harus ganti sholatnya. Di sini dikatakan seperti itu. Karena bangkai dari hewan itu tidak dimaafkan. Yang dimaafkan darah sedikit. Meskipun darah ibu sendiri yang dari jerawat, dari bisul dan lain sebagainya. Baik, itu saja dulu.